Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara sahabat sekalian yang hajatnya belum terkabulkan. Boleh sahabat tulis hajatnya di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan dan semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk menonton videonya sampai selesai agar sahabat sekalian tidak salah faham dan dapat memahaminya dengan jelas dan benar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Dajjal adalah seorang manusia seperti halnya manusia lainnya. Ia bukan terlahir sebagai jin ataupun iblis, yang mana Dajjal adalah sebuah nama yang menyimpan berbagai macam tanda tanya. Siapakah sebenarnya Dajjal yang sering kita dengar di berbagai kajian-kajian Islami, dan dari manakah asal-usulnya? Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi tentang Dajjal yang penuh dengan kontroversi ini. Dajjal adalah sosok manusia yang mendapatkan penangguhan ajalnya sama seperti halnya iblis, yang tidak akan mati sampai waktunya tiba. Bahkan bisa hidup sampai datangnya hari kiamat. Orang tua Dajjal memiliki keturunan dari Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raflah, dan orang tua mereka adalah saudara sekandung. Meskipun mereka terlahir sebagai saudara sekandung, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan tanpa adanya pernikahan. Setelah warga desa mengetahui apa yang telah mereka lakukan, pasangan tersebut kemudian diusir dari desa tersebut, yang mana akhirnya pasangan tersebut pindah ke sebuah desa pedalaman yang bernama Samiri. Ayahnya bekerja sebagai penjaga kandang ternak sambil juga membelah kayu. Setelah beberapa lama tinggal di rumah tumpangan tersebut, yang mana rumah itu merupakan milik seorang petani. Setelah beberapa lama tinggal di sebuah tumpangan yang dimiliki oleh seorang petani, mereka ingin memiliki seorang anak. Setelah mereka berusaha dengan berbagai upaya, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Dan setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh sambil bermunajat, suatu ketika dalam mimpi istri tersebut berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka, yang ternyata pendeta tersebut adalah jelmaan daripada iblis, yang mana sang istri diperintahkan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung desa tersebut. Setelah sang istri menceritakan mimpinya kepada sang suami, akhirnya mereka berdua mencari kuil tersebut, dan mereka pun menemukan kuil yang dimaksud tersebut, yang mana di dalamnya terdapat patung anak lembu. Kemudian mereka melakukan pemujaan dan memohon pertolongan kepada patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali melakukan ritual dan meminta pertolongan, namun tiada hasilnya, yang mana akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti melakukan pemujaan. Tidak lama setelah itu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi, dan dalam mimpi tersebut sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil di depan patung anak lembu itu. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, mereka pun melaksanakan tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk yang diterima dalam mimpi tersebut. Dan tidak berselang lama, sang istri pun berhasil hamil, dan kehamilannya berlangsung selama 13 bulan. Selama masa kehamilan itu, ayahnya meninggal dunia,
Dan setelah sang suami meninggal, sang istri tinggal seorang diri. Kemudian tersebarlah berita di seluruh penjuru kampung tentang pasangan ini, yang bahwa mereka adalah kakak dan adik sekandung. Ketika pemilik ladang mengetahuinya, ia langsung mengusir wanita tersebut, yang mana hal ini dilakukan karena ia khawatir dengan kemarahan para penduduk desa. Dan sang wanita itu pun dituduh sebagai penyebab terjadinya kemarau panjang yang terjadi di desa tersebut. Dan orang-orang kampung percaya yang bahwa pasangan tersebutlah yang telah membawa bencana yang menimpa kampung tersebut. Inilah penyebabnya kenapa penduduk desa selalu mencari wanita itu. Dan kemudian sang ibu pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Dan setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang banyak. Sahabat sekalian, Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun berlalu, tempat persembunyian Dajjal akhirnya terungkap. Ketika warga desa mengetahui hal tersebut, mereka bersatu untuk membakar kuil tersebut. Dan saat kejadian tersebut, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil dan dihanyutkan ke dalam laut. Ketika berada di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi tersebut dan menempatkannya di sebuah gua yang ada di sebuah pulau. Dan pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Jibril memerintahkan binatang itu untuk memberikan informasi tentang asal-usul Dajjal kepada siapapun yang datang. Dan binatang tersebut pun merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, yang mana sesekali Jibril datang untuk menengoknya. Pada suatu hari, pada usia anak tersebut 7 tahun, Dajjal bangun daripada tidurnya dan keluar dari gua tempat ia tinggal dan bertemu dengan binatang yang telah menjaganya. Awalnya ia ketakutan dan pada akhirnya ia pun merasa nyaman. Ketika binatang tersebut menyampaikan yang bahwa ia adalah anak kecil yang diselamatkan malaikat Jibril, dan binatang itu mengajaknya untuk mengetahui asal-usulnya. Binatang itu mengatakan kepada anak tersebut yang bahwa jika ia mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, maka ia akan menjadi seorang yang mulia dan akan menjadi pemimpin yang besar di dunia ini. Namun jika ia mengikuti jalan iblis, maka ia akan menjadi pendurhaka. Anak tersebut meragukan kebenaran perkataan binatang tersebut dan meminta bukti tentang kebenaran ucapannya tersebut. Maka binatang tersebut membawa anak itu ke suatu tempat di pulau tersebut dan menunjukkan lempengan-lempengan yang ditulis oleh malaikat Jibril, yang mana lempengan itu berfungsi sebagai panduan hidup bagi anak tersebut. Dan binatang itu berpesan, yang mana anak itu tidak boleh menyimpang dari apa yang tertera di tulisan tersebut, atau ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan-aturan Allah. Dan lempengan-lempengan tersebut berisi tentang keesaan Allah, yang mana Allah adalah Maha Pencipta dan Tuhan sekalian alam, dan hanya Allah lah yang patut disembah dan tidak mempersekutukannya. Dan di bahagian sisi lempengan tersebut terdapat sebuah zat sisa dari alat tulis yang digunakan oleh malaikat Jibril yang dibawanya dari syurga, yang mana pesan yang tertulis pada lempengan tersebut mengajarkan tentang ajaran tauhid kepada siapa saja yang menemukannya. Dan anak itu menggenggam sisa zat tersebut dan menemukan keajaiban pada zat tersebut, karena zat tersebut dapat menghidupkan hewan yang telah mati walaupun untuk sesaat. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati dan menciptakannya kekacauan di seluruh dunia. Meski binatang itu mengajarkan kepada anak itu tentang cara-cara menyembah Allah dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun anak itu selalu enggan melaksanakannya. Dengan memanfaatkan kecerdasannya, anak itu mulai belajar
dengan berbagai pengalaman di pulau itu. Saat anak itu tidur, malaikat Jibril mengilhamkan atau memberikan ilmu-ilmu hikmah kepadanya. Dan di samping itu, ternyata anak tersebut juga dipelihara oleh iblis, yang mana iblis telah meminta kepada Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Dan Allah mengabulkannya, yang mana iblis telah menjelma menjadi ular yang besar dan memberikan makan dan minum kepada anak itu dengan cara memasukkannya secara langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang yang memelihara anak itu sudah bersabar mendidiknya agar ia beribadah kepada Allah, akhirnya anak itu mengajukan pertanyaan. Ia bertanya dengan lantang, "Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" tanya anak itu. Dan binatang itu menjawab, "Aku adalah binatang ciptaan Allah, dan aku akan taat kepadanya. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit, maka sekarang dengarkanlah. Kamu punya dua pilihan. Jika engkau menyatakan taat kepada Allah, maka kamu akan diampuni. Dan jika engkau menolaknya, maka tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah keesaan Allah di luar sana. Dan jika kamu memilih untuk pergi, kamu akan kembali lagi pada suatu saat nanti." Anak itu pun memilih untuk meninggalkan pulau itu, dan ia pun kemudian membuat perahunya sendiri. Dan ia pun melakukan perjalanannya, kemudian ia memulai petualangannya di dunia luar dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia pun singgah di sebuah tempat yang entah di mana tempatnya, dan ia tertarik dengan tempat tersebut. Kemudian ia mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Dan akhirnya anak kecil itu tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang kaya dan cerdas. Dan pada usia 20 tahun, anak itu alias Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke negeri Yaman yang jaraknya 4.000 km dari pulau asalnya. Di negeri Yaman, ia dengan cepat mengetahui berbagai macam pengetahuan setiap harinya, dan seolah-olah ia memiliki kemampuan dan kecerdasan yang melampaui manusia pada umumnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan atas kemampuannya berbicara. Seiring berjalannya waktu, ia berkeinginan untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina. Dan ia pun akhirnya memilih untuk pulang ke Palestina dengan kapal yang besar. Kemudian, ia pun memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanannya, kapal itu pun berhenti, dan akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan kapal kecil yang ada di kapal besar tersebut. Ketika Dajjal sampai di pulau di mana ia pernah tinggal dahulu, binatang yang mengasuhnya dahulu hanya mengamati Dajjal tanpa berbicara sedikit pun. Ketika ia menginjakkan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul di benak hatinya adalah mencari material-material ajaib bekas malaikat Jibril. Dan ia pun membawa batu-batu kecil yang berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat malaikat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Dan kemudian Dajjal pun melanjutkan petualangannya sampai di Palestina. Dan saat ia di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun. Meskipun usianya sudah 1 abad, namun ia tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan beriringnya waktu, ia pun merasa dirinya layak dijadikan Tuhan, karena ia menyadari akan kelebihan dirinya yang melebihi manusia pada umumnya. Buktinya ialah, ia dapat berbicara dengan binatang yang mengasuhnya sejak kecil. Karena ia telah dibimbing oleh malaikat Jibril, maka ia merasa yang bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada manusia pada umumnya, dan ia meyakini yang bahwa ia adalah seorang penyelamat. Sahabat sekalian, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ia menamakan dirinya dengan kampung tempat kedua orang tuanya mengungsi, yaitu Samiri, yang mana Samiri atau Dajjal pernah menjadi asistennya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengetahui pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja dan menugaskannya untuk menjaga kuda dan membersihkan kandangnya. Samiri tidak hanya menjalankan tugas-tugasnya, ia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan dialog antara Nabi Musa dan malaikat Jibril. Dajjal atau Samiri
tidak hanya mendengarkan percakapan malaikat Jibril, ia pun mencuri pasir bekas injakan malaikat Jibril pada saat Nabi Musa diberikan mukjizat membelah Laut Merah, yang mana ketika Nabi Musa dan kaumnya melintasi Laut Merah yang sudah terbelah untuk menuju kepada tanah yang telah dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, yang mana di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya, dan diiringi oleh malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dan si Samiri pun melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan malaikat Jibril dan menyimpannya. Dan menurut beberapa riwayat, hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril ketika itu, sedangkan yang lainnya tidak dapat melihatnya atau mengenalinya. Hal ini dikarenakan Samiri sudah mengenalnya sejak masa kecil. Ketika rombongan Nabi Musa menuju ke Baitul Maqdis, mereka sempat singgah di sebuah desa yang mana penduduknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mereka menyembah patung anak sapi. Melihat penduduk desa yang menyembah patung anak sapi itu, pengikut Nabi Musa meminta kepadanya untuk dibuatkan patung seperti patung penduduk desa tersebut, yang mana mereka berkata, "Wahai Musa, buatkanlah kepada kami patung sesembahan sebagaimana mereka memiliki patung sesembahan." Dan sejak itulah kekaguman Samiri terhadap patung anak sapi semakin menjadi-jadi, yang mana suatu saat ia akan berencana membuat patung tersebut biar Bani Israel bisa menyembahnya. Pada suatu hari, ia memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut, yang mana pada suatu ketika diceritakan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan bermunajat kepada Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa kemudian berangkat menuju ke Bukit Tursina seorang diri dan menitipkan kaum Bani Israel kepada Nabi Harun. Nabi Musa berencana pergi selama 10 hari dan akhirnya digenapkan selama 40 malam. Sebelum Nabi Musa berangkat, ia menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, gantikanlah aku dalam memimpin umatku." Dan setelahnya Nabi Musa pun berangkat, dan kaumnya pun sementara diserahkan kepada Nabi Harun saudaranya. Si Samiri yang mengetahui Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, ia pun menjadi senang karena ia memiliki kesempatan untuk membuat patung anak sapi yang ia idam-idamkan. Karena Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam memimpin kaumnya, oleh karenanya si Samiri menjadi berani melaksanakan rencananya. Dan Samiri pun mengumpulkan beberapa emas dan meleburkannya. Kemudian ia teringat yang bahwa ia memiliki bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril. Kemudian ia pun mencampurkan leburan emas itu dengan bekasan pijakan kaki kuda tersebut, dan jadilah sebuah patung anak sapi dari emas. Si Samiri pun membawa patung tersebut kepada kaum Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, dan mereka pun bertanya, "Wahai Samiri, apa yang kamu bawa?" Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Dan mereka berkata, "Bukankah Musa menemui Tuhannya di Bukit Tursina?" Si Samiri menjawab, "Musa telah lupa, ia pergi menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini." Si Samiri pun berkata sambil menunjuk patung anak sapi itu, yang mana patung anak sapi itu bisa bersuara dikarenakan telah bercampur dengan bekasan pijakan kuda malaikat Jibril, yang mana membuat mereka semakin percaya kepada Samiri. Dan akhirnya Samiri dan orang-orang tersebut menyembah patung itu. Di samping itu, Nabi Harun sudah bersusah payah mengingatkan mereka agar tidak menyekutukan Allah, namun mereka tidak mendengarkannya. Setelah berhasil menyesatkan kaumnya Nabi Musa, ia pun pergi ke tempat asalnya, yaitu di pulau yang dulunya ia tempati. Dan ketika ia menuju gua yang ia tempati dulu, ternyata binatang yang dulunya mengasuhnya, yaitu Al-Jassasah, yaitu binatang yang berbulu tebal, yang mana bersama binatang tersebut terdapat 20 makhluk yang bertubuh tinggi melewati pepohonan, yang mana wajah-wajah mereka bersinar layaknya matahari. Al-Jassasah dan makhluk-makhluk tersebut telah menghalangi jalannya Samiri, dan pada tangan mereka terdapat rantai besi. Si Samiri pun ketakutan sambil bertanya kepada Al-Jassasah,
Siapakah mereka? Kenapa mereka bisa sampai ke sini? Al-Jassasah menjawab, "Wahai manusia bodoh, engkau telah menyia-nyiakan dua kesempatan yang telah Allah berikan, dan engkau tidak mengindahkannya, dan sekarang engkau akan menanggungnya. Dan tidak tersisa lagi kesempatan bagimu kecuali janji yang terakhir pada batu yang ditulis oleh malaikat Jibril, yang mana janji itu ialah, tidak ada kitab bagimu kecuali kitab yang dibawa oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani nabi yang terakhir itu. Ia adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, yang mana ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf, dan ia akan berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Jika engkau mendustai nabi yang mendahului Nabi Muhammad, maka Allah akan menutup pintu hatimu, yang mana hatimu akan condong kepada kejelekan, yang mana kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri saja seperti halnya iblis, dan kalian pun akan berteman dengan baik. Jika engkau tidak mempercayai Allah, malaikat dan Rasulnya, maka engkau akan dipenjara dan akan dibebaskan ketika Allah mengkehendakinya." Setelah mendengar ucapan Al-Jassasah, Samiri pun terpingsan, dan setelah terjaga dari pingsannya, ia telah mendapati dirinya ada di dalam gua, dan Al-Jassasah sedang berada di hadapannya. Pada saat itu, Samiri telah mendapati dirinya sudah dibelenggu kaki dan tangannya, dan dirantai dengan rantai yang panjang agar ia dapat bergerak. Kemudian Al-Jassasah berkata, "Engkau adalah manusia yang mana di akhir zaman adalah raja kejahatan di masa depan, yang akan dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi, yang mana Allah telah menganugerahkan kekuatan dan kecerdasan kepadamu melebihi manusia pada umumnya. Dan Allah telah memberikan pilihan kepadamu, namun kamu memilih jalan kesesatan. Engkau tidak akan lepas dari penjara ini kecuali beberapa tanda telah muncul, yaitu keringnya pohon kurma Baisan, dan berkurangnya danau Tiberias, dan banyak terjadinya gempa bumi di mana-mana." Samiri pun berkata, "Bagaimana aku dapat meyakini yang bahwa apa yang kau katakan semuanya adalah benar?" Al-Jassasah menjawab, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Tunggu saja waktunya." Demikianlah kisah lahirnya Dajjal sampai ia dibelenggu di dalam gua, yang mana sampai sekarang ia masih dibelenggu sampai Allah melepaskannya untuk menyesatkan manusia. Jika ada kesalahan, mohon diperbaiki, dan semoga kita semua diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.